Yes. Di Madinah, hijrahnya 2 tahun kemudian, barulah melihat orang Yahudi dan orang Kristen berpuasa. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusannya sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat kami segenap kru Tak Masuk Akal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua saudara kami umat muslim. Semoga puasa kita semua ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik sahabat, mari kita simak video Pendeta Saifuddin Ibrahim. Di video ini Pendeta Saifuddin membahas tentang puasa, yang mana menurut paparan Ustadz Kainama, ternyata Yesus juga melaksanakan ibadah puasa. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di skip supaya tidak salah paham. Bila berkenan berikan komentar. Yes. Apakah penonton berpuasa? Puasalah. Apakah saudara-saudara suka berpuasa? Saya juga puasa sekarang. Puasa di Amerika, Anda malam, saya siang. Tadi di channel sebelah saya mengungkapkan bahwa puasa itu hanya adopsi dari ajaran Yahudi dan Kristen yang sudah berpuasa. Jadi ketika mereka di Madinah, hijrahnya 2 tahun kemudian, barulah melihat orang Yahudi dan orang Kristen berpuasa. Pak Udin, perintah siapa Kristen puasa? Sedangkan Yesus saja tidak kenal dan tidak ada urusan dengan kekristenan. Pak Udin murtad bangga banget dengan Yesus yang Pak Udin anggap Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusannya sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Nah, melihat orang Yahudi dan juga orang Kristen berpuasa. Puasa apa? Puasa Syuro. Apa itu? Puasa Syuro adalah puasa yang dilakukan oleh Musa ketika menang terhadap musuhnya. Lalu Muhammad bilang, kami lebih berhak untuk berpuasa dan kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian, katanya. Jadi puasanya orang Islam itu adalah puasa karena adopsi dari Yahudi dan Kristen. Wah, ini nampar mukanya lagi nih. Pak Udin mengatakan puasa umat Islam adopsi dari Kristen. Nah, bila perkataan Pak Udin puasa umat Islam adalah adopsi dari Kristen, kenapa kamu sebagai Kristen tidak puasa? Wow. Memang Pak Udin cukup wow. Lalu bila Yesus melaksanakan puasa, kenapa Pak Udin sebagai pengikut Yesus tidak puasa? Hahai, barangkali Pak Udin bukan pengikut Yesus, makanya Pak Udin tidak melaksanakan puasa. Bisa jadi Pak Udin hanya mengaku-ngaku saja sebagai pengikut Yesus. Contohnya Yesus puasa, kenapa Pak Udin tidak mengikuti syariat yang Yesus lakukan? Berarti Pak Udin adalah antikris. Baik sahabat, mari kita simak paparan Ustadz Kainama menjelaskan tentang seputar Yesus berpuasa. Kenapa Yesus puasa? Kita kembali ke Keluaran 32 ayat 30, Ustaz. Ustazah, Miru, tolong dibacakan. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Oke, baik. Ketika kita membahas puasa, ada ayat di dalam Bible yang ketika membahas puasa, ternyata seperti menunjukkan jalan gitu loh, menuntun untuk copy paste di Yesaya 37 dan 2 Raja-Raja 19. Baik, Ustadz Arin boleh geser ke bawah. Kita cari, lihat konkordansi untuk kata perdamaian. Itu pendamaian. Iya, silakan klik. Ustazah tolong bacakan, saya nggak berani baca. Ustazah tolong bacakan. Definisi. Enggak, itu yang gede itu loh. Yang gede itu. Kafar.
Yang di sebelah kiri 03722 dibacanya apa? Kafar. Kafar. Oke, apakah kafar itu? Ya, lihat definisi. Kafar. Jadi puasa itu untuk kafar. Apa itu? Cover. Itu definisi di blog, dipindahkan seperti biasa Ustadz Zee, Tuan Guru. Oke. Puasa, Yesus itu melakukan puasa untuk ini. Untuk Silakan. menutupi, membersihkan, membuat penebusan, membuat rekonsiliasi, menutupi dengan pitch, untuk Pitch, melapisi atau menutupi dengan pitch, untuk menutupi, menenangkan, mendamaikan, untuk menutupi, menebus untuk dosa, membuat penebusan untuk menutupi, menebus dosa dan orang-orang dengan ritus hukum, untuk ditutupi, untuk membuat penebusan, untuk ditutupi. Kata kafar, kata kafir, itu tidak pernah jadi kata penghinaan dari orang Islam kepada orang Kristen. Untuk saudaraku para pemirsa muslimin wal muslimat rahimakumullah, para akhi wal ukhti, saudara-saudaraku tersayanglah. Ya, yang masih ada yang suka bilang, ya lo kita nggak boleh bilang mereka kafir, jangan mengkafir-kafirkan. Di situ dibilang, kafir itu menutupi sesuatu, covering up, to cover, purge, make an entitlement, make reconciliation, cover over with pitch, to coat or cover with pitch, cover over, pacify, propitiate, to cover over, cover. Tabelmu yang jawab. Jesus puasa supaya orang Kristen tidak fitnah Islam lagi. Dan hari ini terjawab niat Jesus. Apa? Dia puasa supaya orang susuri. Kenapa Jesus puasa? Supaya tahu kata puasa itu dilakukan kepada Allah yang tadi itu. Fawajahtu wajhiya bisolati wa saum. Jesus bilang, Jesus sholat dan puasa kepada Tuhannya dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada Tuhannya yang namanya Allah, untuk minta ampun atas dosa-dosanya, karena mereka cover dosa-dosanya. Puasa mengcover dosa-dosanya. Bahasa Ibraninya kafar. Dan ketika Al-Quranul Karim menulis itu, Qul ya ayyuhal kafirun, engkau menutupi kebenaran Islam yang diajarkan Jesus kepadamu, hai orang Kristen saudara. Hai saudaraku Kristen Katolik, engkau kafir. Siapa yang bilang? Bible. Melalui puasa tema kali ini, ternyata kita diajak untuk membuka tirai 2 poin yang sangat luar biasa sore ini. Sorry, ada 3. Maaf. Yang pertama, puasa berlaku selama-lamanya kepada setiap manusia, setiap orang. Puasa berlaku selama-lamanya. Walaupun berbeda, tanggal dan bulannya ya beda, waktunya berbeda antara Yahudi dengan Islam, berbeda. Jesus orang Yahudi yang melakukan puasa Yahudi yang tadi kita baca di Imamat itu, tanggal 7 bulan 10, kalender Yahudi, berbeda, alasannya berbeda. Muslim melakukan di bulan Ramadan, alasannya berbeda dengan Yahudi. Tapi ada konsep puasa kepada Tuhannya para nabi, konsep puasa sebagai dasar agama kepada Tuhannya para nabi. Apa itu? Fawajahtu wajhiya ilallah bisolati wasaum. Bible yang tulis, bukan Al-Quran. Nggak ada puasanya itu agama Arab itu. Dan Nabi Arab itu apalagi dia buta huruf ya, dia nggak pernah baca Alkitab.
Dia juga nggak pernah baca Al-Quran itu sendiri, dia tinggal ngomong, ditulis orang, kemudian jadilah Al-Quran seperti sekarang ini. Yang kata Mahfud Empret itu ayatnya 6.666 ayat, itu kan ayat antikris. Maka kitab suci mereka itu semua isinya antikris, benci dengan kekristenan, benci dengan gereja, lihat salib itu jin kafir, lihat pohon cemara itu adalah pohon orang Kristen. Pokoknya serba yang hal-hal yang berkaitan dengan Kristen itu mereka anti. Maka antikris ajaran mereka itu. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusannya sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Ya, Yesus adalah, mohon maaf, jangan marah. Jangan marah. Ini bukan menyerang. Ini hanyalah dasar pengetahuan. Aku pernah riset, ya, secara validitas data actual, baik itu historical maupun secara theological. Sekali lagi, data valid, factual, historical, dan theological. Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang hal-hal yang berkaitan dengan Kristen itu mereka anti, maka antikris. Nah lo Pak Udin denger tuh, Yesus bukan Tuhan, makanya Yesus puasa. Nah Pak Udin tidak puasa, ajaran dari mana? Bahkan Yesus tidak mengenal namanya agama Kristen. Bila Yesus berpuasa berarti kamilah Muslim pengikut Yesus, dan yang jadi antikris adalah Pak Udin. Baik sahabat, cukup sampai di sini dulu, mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.